Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Di informasi lalu lintas, untuk mengetahui pantauan arus lintas siang hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Semanggi maupun daerah Depok yang akan mengarah ke Semanggi dalam situasi kondusif lancar, sedangkan untuk lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Manggarai maupun Kuningan sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2, antrian kendaraan sepanjang 200 meter belakang traffic light, selepasnya masih mengalami antrian panjang kendaraan. Untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Manggarai dalam situasi kondusif lancar. Lalu lintas dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah Depok dalam situasi ramai lancar pada siang hari ini. Dihimbau untuk para pengendara untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Kita bergeser ke pos polisi Cisarua Bogor, Jawa Barat. Arus kendaraan dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun yang akan menuju ke arah Ciawi saat ini dalam situasi ramai dan tersendat. Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi kondusif lancar. Harap para pengendara untuk mengantisipasi kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang serta aktivitas pasar yang berada di kawasan ini. Dan berikutnya kita bergeser ke kawasan Ranca Ekek, Nagrek, Jawa Barat. Lalu lintas dari arah tol Cileunyi maupun Bandung yang akan menuju ke arah Garut maupun yang akan mengarah ke Tasik saat ini dalam situasi kondusif lancar, dan lalu lintas didominasi oleh angkutan berat. Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk berhati-hati dikarenakan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan ini. Dan pemirsa, yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Mall Citoarus, Surabaya, Jawa Timur. Lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini dalam situasi ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan bagi para pengendara yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam. Pemirsa, di informasi lainnya, pemirsa Divisi Humas Polri menggelar pelatihan desain grafis tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan mulai 19 hingga 23 Mei 2025. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Humas Polri, Divisi Humas Polri menggelar kegiatan pelatihan desain grafis tahun anggaran 2025. Kegiatan ini dibuka pada Senin 19 Mei 2025 dan akan berlangsung hingga 23 Mei 2025. Rangkaian kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Gedung Hotel Ambara, Jakarta Selatan. Kegiatan pelatihan ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Repli Handoko. Turut dihadiri oleh pejabat utama Divisi Humas Polri, serta diikuti oleh 40 peserta yang merupakan anggota BIT Humas Polda Jajaran, serta anggota Divisi Humas Polri. Selain itu, Asisten Direktur Utama Media Indonesia, Teguh Nirwahyudi, bersama tim pengajar Media Indonesia Institute juga turut hadir. Kegiatan ini digelar dengan tema, melalui pelatihan editor desain grafis, kita tingkatkan profesionalisme sumber daya manusia Humas Polri yang berkarakter terampil, patuh hukum, dan terpuji. Dalam sambutannya mewakili Kepala Divisi Humas Polri, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk sinergitas Polri dengan media untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota Humas Polri untuk mengelola informasi dalam bentuk desain grafis sebagai wujud komunikasi visual yang menarik bagi publik. Dengan dukungan dari tenaga pengajar eksternal yang kompeten dan kredibel, yaitu Media Indonesia, diharapkan output pelatihan editor desain grafis ini memberikan peserta kemampuan mengolah dan menciptakan desain visual yang efektif sehingga pesan yang disampaikan jelas, menarik, dan mudah dipahami. Saya percaya pelatihan ini akan memberikan kontribusi nyata dalam persiapan personil di Humas Polri untuk menghadapi tantangan pengelolaan media
dan komunikasi publik yang semakin kompleks di era digital. Selain itu, kemampuan serta peserta dalam editor desain grafis perlu ditingkatkan guna meningkatkan daya tarik konten dan membantu branding sehingga pesan atau informasi lebih menarik dan membantu bentuk citra Polri di masa depan. Pada kesempatan ini, Divisi Humas Polri dan Media Indonesia Institute saling bertukar cendramata sebagai wujud terjalinnya sinergitas. Asisten Direktur Utama Media Indonesia Teguh Nirwahyudi menyampaikan apresiasinya kepada Divisi Humas Polri atas terselenggaranya kegiatan ini. Sekarang mengapa Humas Polri belajar desain grafis? Jawabannya jelas, karena desain grafis menjadi kunci penting dalam menyampaikan pesan dan informasi kepada publik secara efektif dan menarik. Di era digital, warga masyarakat terbiasa dengan visual dan desain yang menarik dibandingkan dengan teks yang panjang, sehingga desain grafis membantu Humas Polri menciptakan pesan yang lebih mudah diingat dan dipahami oleh publik. Desain grafis yang menarik dapat menarik perhatian publik sudah pasti, dan mendorong mereka berinteraksi dengan pesan yang disajikan baik melalui media sosial maupun media yang lainnya. Dengan menggunakan desain grafis, Humas Polri dapat meningkatkan citra positif, lebih modern dan semakin profesional di mata publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Polri bekerjasama dengan Media Indonesia Institute dalam memberikan materi, diskusi, hingga praktek desain grafis demi menciptakan konten informasi yang menarik di media sosial dan portal informasi Humas Polri. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh anggota Humas Polri dapat menjalankan fungsi kehumasan secara maksimal dan profesional melalui kemampuan desain grafis dan pengelolaan informasi bagi publik. Dari Jakarta, Atia Numa, Rizky Firmansyah, Polri TV. Daya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini dalam kegiatan pelatihan desain grafis Divisi Humas Polri, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Rizky Firmansyah. Baik Joyce dan pemirsa Polri TV, selamat siang. Siang hari ini saya melaporkan langsung dari Hotel Ambara, Jakarta Selatan, tepatnya pada Senin 19 Mei 2025. Pemirsa, siang hari ini sedang berlangsung kegiatan pelatihan desain grafis Divisi Humas Polri tahun anggaran 2025, di mana kegiatan ini baru dibuka pada siang hari tadi, dan kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari, tepatnya hingga 23 Mei mendatang. Pemirsa, kegiatan ini digelar dengan tema melalui pelatihan editor desain grafis, kita tingkatkan profesionalisme sumber daya manusia Humas Polri yang berkarakter terampil, patuh hukum, dan terpuji. Pemirsa, kegiatan ini tadi dibuka langsung oleh Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Gatot Repli Handoko, beserta dihadiri juga oleh para pejabat utama Divisi Humas Polri. Dan pemirsa, kegiatan ini juga merupakan sinergitas antara Polri, khususnya Divisi Humas Polri, bersama dengan Media Indonesia Institute. Di mana pemirsa, melalui kegiatan ini para peserta yang merupakan para personel anggota Divisi Humas Polri, baik dari tingkat Mabes Polri maupun Polda jajaran di seluruh Indonesia, datang dan hadir untuk melaksanakan praktek dan juga memperhatikan teori yang disampaikan oleh Media Indonesia Institute terkait dengan pelatihan desain grafis, di mana tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk peningkatan fungsi kehumasan bagi seluruh anggota Humas Polri, dan khususnya pada keterampilan dan juga kemampuan untuk melakukan desain grafis dalam pengelolaan informasi yang nantinya akan disampaikan atau disebarluaskan melalui media sosial Humas Polri maupun melalui portal informasi Humas Polri yang nantinya akan diterima dan dibaca oleh publik. Pemirsa, kegiatan ini juga akan berlangsung hingga 23 Mei mendatang, di mana selama 4 hari ke depan akan dilaksanakan berbagai macam kegiatan, yaitu diskusi, kemudian juga akan ada pemaparan materi dari Media Indonesia Institute, dan juga praktik langsung dalam melaksanakan
desain grafis yang dilaksanakan oleh para peserta ini. Dan kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta, pemirsa, di mana 34 peserta ini merupakan anggota Humas Polri dari Polda Jajaran dan 6 peserta lainnya merupakan anggota Humas Polri dari tingkat Mabes Polri. Pemirsa, kegiatan ini juga tadi dihadiri oleh Asisten Direktur Utama Media Indonesia, Teguh Nirwahyudi, di mana melalui sambutannya tadi, Teguh Nirwahyudi menyampaikan apresiasi atas terjalannya sinergitas antara Polri dengan Media Indonesia Institute atas pelatihan desain grafis ini. Dan pemirsa, tadi Kabak Renmin, Kombes Pol Reki Iroth juga menyampaikan melalui sambutannya selaku Ketua Pelaksana kegiatan pelatihan desain grafis ini bahwa rangkaian dari pelatihan ini meliputi pretest dan juga post-test dari kemampuan dalam melakukan desain grafis. Selain itu juga akan dilaksanakan evaluasi dan pendampingan sehingga nanti diharapkan usai kegiatan pelatihan ini seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini dapat semakin meningkatkan kemampuan dalam melakukan dan melaksanakan desain grafis untuk mengelola informasi-informasi yang nantinya akan dikonsumsi oleh publik. Dan diharapkan juga ilmu-ilmu yang didapatkan di pelatihan ini nantinya akan bisa diterapkan juga di poldanya masing-masing ketika bertugas kembali. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Joyce, kembali ke Anda. Terima kasih reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Rizky Firmansyah atas laporan Anda. Selamat siang dan selamat kembali bertugas. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.